Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Kris. Halo, selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Marketplace. Semoga sehat selalu Mas Kris. Baik, kalau kita melihat pergerakan dari IHSG yang terus melanjutkan penguatannya walaupun di penutupan perdagangan kemarin menguat tipis begitu ya, yang mencetak all time high di level 9.174. Namun kenaikan harian ini yang kemudian terbatas ataupun sangat tipis lah ya. Bagaimana review Anda terkait dengan pergerakan IHSG kemarin dan highlight-nya seperti apa? Oke, kalau misalnya kita melihat ya pada kemarin itu ISG menguat 0,01% ya ke 9134. Itu sudah mulai muncul net sell itu sekitar 98 miliar. Jadi 2 hari sudah muncul net sell ya sejak Januari 2026 di mana penguatan indeks sebenarnya kemarin dipimpin oleh sektor bahan baku itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita melihat kenaikan yang cukup terbatas 0,01% ini reflected bahwa rally pasar ini sebenarnya tidak terlalu kencang lagi di seperti hari-hari sebelumnya ya, di siklus jangka pendeknya di mana momentum kenaikan ini tidak terlalu kuat lagi meski kita masih melihat ISG tetap naik ya di beberapa hari ini naik dan kemarin tetap all time high ya dengan all time high tipis. Nah, kita juga melihat kenaikan yang hanya sekitar 0,01% itu, ini mengindikasikan dorongan indeks berasal dari saham yang bobotnya tinggi nih. Namun di sisi lain juga kita juga melihat adanya aksi profit taking ya. Ini membuat dari indeks ini tidak naik tajam lagi seperti di hari-hari Hmm. sebelumnya. Nah, sebenarnya kondisi ini bisa terjadi dan beberapa kali terjadi pada yang namanya fase distribusi di mana investor institusi ya khususnya ini melakukan rebalancing dan profit taking secara bertahap tanpa memicu koreksi tajam dan juga kita melihat adanya ketidakpastian global dari US ini juga mengancam saham-saham khususnya ekspor impor itu sendiri gitu dan berbalik dibanding saham emas yang kita selalu naik ya untuk saham emas dikarenakan safe haven aset itu sendiri sih Mas. Oke, artinya ini walaupun memang secara kenaikan sudah cukup terbatas dilihat dari indikator-indikator yang ada, nampaknya IHSG masih terus melanjutkan penguatan atau seperti apa Mas Kris ke depan? Oke, kalau misalnya kita melihat khususnya untuk hari ini sebenarnya ISG ada rawan cukup koreksi ya Mas Hmm. untuk hari ini sendiri karena kita melihat adanya sudah mulai muncul aksi profit taking daripada investor ini sendiri terkait dengan ketidakpastian dari Fed itu sendiri, Hmm. ketidakpastian dari US dan juga sambil wait and see RDG Bank Indonesia pada hari ini nantinya Mas. Baik, dengan meningkatnya tensi dagang dari Eropa dan juga Amerika Serikat akibat kebijakan Donald Trump, sektor apa ya di Indonesia yang nampaknya ini paling rentan terkena dampak lanjutan ini, Mas Kris? Oke, sorry, kalau misalnya kita melihat ya, sektor yang cukup rentan itu yang berbasis ekspor dan impor. Hmm. Nah, sektor yang terintegrasi dengan rantai pasok global, terus juga seperti logam dasar, terus petrokimia, tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, sama komponen otomotif ini juga cukup rentan ya terhadap kebijakan US dan juga Europe nantinya. Nah, pelemahan permintaan dari US dan Europe ini bisa menekan volume ekspor dan juga bisa menekan margin perusahaan itu sendiri, terutama bagi emiten yang memiliki exposure langsung ya ke kedua kawasan tersebut. Di sisi komoditas juga pelemahan pertumbuhan global ini berpotensi untuk menekan harga komoditas itu sendiri sih, Mas. Oke, baik. Ini yang kemudian menjadi hal yang menarik apalagi kalau bicara mengenai perburuan dari emas ini sebagai aset safe haven. Emiten-emiten berbasis eee eee, produsen emas ini nampaknya terdampak dari volatilitas global tapi mendapatkan berkah begitu ya ataupun mendapatkan dampak positif begitu. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai analisis dari Anda ataupun rekomendasi dari Anda mengenai pergerakan dari saham-saham berbasis produsen emas usai jeda berikut ini dan juga saham-saham pilihan dari Anda. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Christian Sitorus. Mas Kris, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan, mmm,
volatilitas dari pergerakan saham emiten berbasis komoditas emas. Bagaimana Anda melihat penguatannya kemarin? Apakah kalaupun kemudian masyarakat ingin ataupun pelaku pasar lah ya ingin bisa masuk ke saham-saham berbasis komoditas emas, apakah ini kemudian masih menjadi momen yang tepat mengingat Anda mungkin masih melihat potensi penguatannya atau udah cukup kemahalan, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita melihat untuk saham-saham emas ya, kita melihat lagi harga emas global di mana kalau saya baru cek itu harganya 4.000, di harga 4.800 dan diperkirakan itu akan menyentuh ke harga 5.000 ya dalam 1 sampai 2 hari ke depan. Nah, kalau misalnya kita melihat apakah ini sudah cukup mahal, menurut kita belum. Karena, again emas adalah, safe haven aset dan itu tidak ada menurut kita tidak ada harga yang mahal untuk, safe haven aset ini. Karena, melihat dari historical, harga emas ini terus naik dan terus naik, ini memberikan, katalis positif ya bagi, perusahaan-perusahaan emiten-emiten emas itu. Karena secara fundamental ini IPS-nya ini bisa tumbuh secara signifikan untuk, saham-saham emas itu sendiri. Namun, ada beberapa risiko ketika, saham emas ini dilihat, adanya overbought itu saat harga emas naik nih hati-hati nih ketika nanti Hmm. beli di pucuk harga. Cuman kalau misalnya melihat dari saat ini, masih cukup oke untuk para investor masuk ke emiten-emiten emas ya. Mungkin ada Hmm. beberapa emiten emas yang cocok untuk dilihat oleh, para investor gitu. Oke. Baik, di pukul 9:10 kita coba update bagaimana pergerakan dari IHSG. Pemirsa, kita lihat data selengkapnya, kami paste through datanya dari RTI. Ya, sejauh ini IHSG bergerak melemah dengan pelemahan 0,6% di level 9.081,381. Pasca kemarin mengalami penguatan tipis begitu. Berikutnya top gainers ada BRMS, kemudian juga ada Archie, MDKA, Wasa, dan juga RMKO. Top losers ada Astra International, United Tractors, Bumi, Goto, dan juga Inet. Pergerakan sektoral Basic Industries memimpin penguatan dengan penguatan 0,42%. Selebihnya sektoral mengalami pelemahan dengan pelemahan paling signifikan adalah sektor industri ya yang melemah 3,67%, sektor properti 2%, kemudian juga sektor kesehatan 0,96%. Dan berikutnya kita lihat data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia beberapa waktu yang lalu, pemirsa. Ada Nikkei 225 yang dibuka melemah 0,54% di level 52.707. SCA Singapura dibuka melemah 0,6% di level 4.799. Kospi Korea dibuka menguat 0,35% di level 4.902 dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,29% di level 26.487. Kospi Korea tadi dibuka menguat ya 0,35%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Kris, diantaranya adalah ada Bumi dengan support di 390, resistensi di 442, Bull dengan support di 590, resistensi di 745, Kin dengan support di 1255, kemudian resistance di 1350, Archie dengan support di 1875, dan resistensi di 2100. Semua saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini direkomendasikan buy on weakness. Kita ke saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Mas Kris, kita ke Bumi terlebih dahulu. Apa yang menarik dari Bumi? Oke, kalau misalnya Bumi kita, buy on weakness ini karena valuasinya cukup menarik ya dibandingkan dengan, peers-nya itu sendiri dan, harganya juga yang masih cukup, di bawah, ini menarik untuk dikoleksi oleh para investor. Nah, kita juga melihat secara fundamental harga komoditas, eee, ini sudah mulai ada hilalnya untuk rebound sehingga ini bisa meningkatkan, margin company ya dan, mungkin yang paling utama adalah production mereka itu, terus growing, ini memberikan katalis positif bagi, marginnya dan mereka juga melakukan efisiensi biaya sehingga overall dari efisiensi biaya, terus juga production yang growth, juga, harga komoditi yang mulai rebound ini, cukup, oke untuk perusahaan ini secara, jangka panjang dan kita melihat juga Hmm. harga yang masih cukup murah untuk, masuk ke dalamnya. Oke, artinya Bumi direkomendasikan untuk menengah ke panjang begitu ya? Tuh. Oke, baik, dari Bumi kita ke Bull, seperti apa analisis lengkapnya Mas Kris?
Oke, kalau bull itu kita buy di mana permintaan jasa logistik di tahun ini kan cukup tinggi ya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi Indonesia ini sudah mulai jalan, which is ekspor impor juga sudah akan mulai jalan. Nah, ini memberikan dampak yang positif bagi bull. Terus kita juga melihat ekspansi dari fleetnya mereka itu sendiri, terus juga ekspansi ada beberapa rute-rute baru. Ini memberikan potensi pertumbuhan ya, pendapatan yang lebih tinggi lagi dan struktur cost yang cukup efisien lah untuk mereka sehingga overall again fundamental cukup baik untuk bull ini sendiri dan ini cukup pendek hingga menengah nantinya untuk bull itu sendiri. Oke, dari bull kita ke KIN atau KEEN, seperti apa analisisnya? Oke, kalau Kin itu kita sebenarnya baik juga. Kencana Energi ini merupakan salah satu company hydropower ya yang diuntungkan berkat NZE atau Net Zero Emission 2060 Indonesia dan juga di global itu sendiri. Nah, ekspansi luar negeri ini cukup masif untuk KIN ini sendiri di beberapa seperti Filipina dan juga beberapa negara-negara Asia lainnya. Terus juga pendapatan pendapatan mereka itu relatif stabil ya kita melihat karena PPA kan dengan PLN sudah ngelok pricingnya itu sendiri. Terus juga potensi ekspansi kapasitas yang cukup besar karena ada beberapa proyek di pipeline mereka yang belum mereka konfirmasi lebih lanjut lagi dan seperti kemarin itu sudah ada satu proyek yang udah di-announce dan ini artinya adalah kini ini cukup oke untuk kedepannya. Oke, dari KIN kita ke saham pilihan berikutnya ada ARCI. Oke, kalau untuk Archie sendiri komoditas ya, exposure Hmm. dari komoditas di mana harga emas kan mencapai all time high kembali ya, di mana tadi saya cek itu 4.800 hingga hampir tadi menyentuh 4.900. Hmm. Nah, demand juga masih kuat. Ini merupakan salah satu aset safe haven sehingga Archie cukup oke untuk buy secara jangka pendek hingga menengah hingga kita melihat lagi bagaimana konflik daripada global itu sendiri. Oke, apa yang membuat ARCI lebih menarik dibandingkan dengan Antam ataupun emiten produsen emas lainnya, Mas Kris? Oke, kalau untuk Archie dan emiten produsen lainnya, mungkin kita melihat salah satunya adalah sebenarnya masih ada peersnya satu lagi BRMS, Hmm. tapi untuk Archie sendiri harganya itu masih cukup oke, Hmm. terus juga PI-nya juga masih cukup murah dan sorry, valuasinya juga masih cukup murah sehingga ini masih oke untuk dikoleksi oleh para investor dengan harga di saat ini tadi kalau nggak salah di 2060 untuk Archie itu Oke. sendiri. Dan kita melihat ketidakpastian global ini kita memprediksi Archie akan naik lagi sih. Oke, artinya secara valuasi masih murah, tapi potensial upside-nya juga menarik. Makanya Anda kemudian merekomendasikan Archie dibandingkan dengan peersnya begitu ya. Sama-sama direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Kris, di antaranya adalah Bumi, Bull, kemudian juga Kin, Archie dengan support dan juga resistance tadi kita sudah bahas dan juga kita sudah tayangkan dengan rekomendasi keseluruhan saham di pagi hari ini adalah buy on weakness. Kita ke sentimen dalam negeri lagi Mas Kris terkait dengan Bank Indonesia jika kemudian menahan BI rate. Apakah sebetulnya pasar sudah sepenuhnya memprice in keputusan tersebut atau bagaimana ekspektasi konsensus seperti apa sebetulnya? Oke, terkait dengan keputusan Bank Indonesia yang akan menahan BI rate di 4,75 ini sebenarnya sudah sepenuhnya terprice in sih oleh Hmm. pasar. Hal ini tercermin dari yang pertama stabilnya imbal hasil daripada SBN tenor pendek, terus juga minimnya pergerakan yang signifikan di pasar uang dan juga memang pelaku pasar memang tetap mengantisipasi wait and see ya Hmm. daripada keputusan Bank Indonesia sendiri mengingat inflasi domestik ini kan masih berada dalam target ya. Terus juga pertumbuhan ekonomi masih relatif stabil dan eh, sebenarnya keputusan ini sendiri bersifat netral ya terhadap pasar hingga saat ini. Jadi kalau misalnya dibilang overall apakah pasar sudah sepenuhnya price in? Kita bisa bilang sudah sepenuhnya terprice in untuk Hmm. keputusan menahan suku bunga, tapi kita juga memperkirakan akan adanya eh, pemotongan suku bunga itu dua kali di tahun ini sebenarnya. Oke, oke, baik. Jika kemudian Bank Indonesia cenderung hawkish untuk kemudian menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, implikasinya terhadap IHSG menurut Anda seperti apa, Mas Kris? Oke, kalau misalnya lebih hawkish ya, kita Ya. melihat juga
Risiko sebenarnya terhadap ISG ini meningkat secara material apabila BI mengambil sikap hawkish untuk menjaga stabilitas. Karena kenaikan suku bunga nantinya atau pengetatan dari likuiditas itu sendiri ini berdampak langsung melalui peningkatan discount rate untuk menekan valuasi daripada saham serta akan adanya perlambatan pertumbuhan kredit yang bisa menurunkan laba daripada emiten ini sendiri sih, sehingga apabila IHSG berpotensi mengalami koreksi lagi dan tidak ada katalis baru yang lebih kuat untuk mengangkat pasar, eh, ini sudah mulai berhati-hati sih. Stance hati-hati itu masih akan kembali lagi, dan kita juga melihat tetap harus wait and see lah, saham-saham yang valuasinya masih premium untuk saat ini. Baik, implikasinya terhadap saham perbankan, kemudian juga properti dan juga otomotif yang cukup sensitif terhadap sentimen suku bunga dari Bank Indonesia sendiri, seperti apa Mas Kris? Oke, dalam jangka pendek sebenarnya suku bunga yang tinggi ini bisa menopang NIM perbankan ya. Karena repricing kredit kan biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya dana itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara properti dan otomotif, ini sebenarnya jauh lebih sensitif nih terhadap suku bunga karena kan permintaannya ini tergantung otomotif dan juga properti ini terhadap permintaan pada pembiayaan kredit nih. Ada pembiayaan kredit sehingga ketika kenaikan bunga secara langsung ini bisa menurunkan daya beli konsumen Hmm, sehingga itu bisa memperlambat penjualan rumah. Terus juga paling penting adalah memperpanjang inventory turnover. Ini bisa menekan profitabilitas emiten daripada properti dan juga otomotif itu sendiri sih, Mas. baik, Mas Kris di tengah all time high dari IHSG dan juga ketidakpastian global, yang tadi juga Anda lihat ataupun kita juga kemudian melihat bagaimana IHSG tidak kemudian melanjutkan tren penguatannya di pukul 9.10 tadi mengalami pelemahan. Artinya Anda ini cukup inline dengan apa yang Anda tadi sampaikan mengenai possibilities ada potensi profit taking untuk IHSG di perdagangan hari ini. Strategi yang lebih rasional saat ini apa menurut Anda? Kalaupun tadi kita kemudian lihat yang direkomendasikan dari saham-saham pilihan dari Anda adalah rekomendasinya buy on weakness ya. Ada sektor-sektor tertentu nggak yang sebaiknya wait and see dulu atau mungkin bisa masuk karena sudah terjadi koreksi begitu? Oke, kalau misalnya kita melihat lebih rasional ini sebenarnya lebih ke profit taking ya, tapi Hmm, secara bertahap, jangan langsung profit taking keseluruhan karena IHSG bisa langsung jeblok, langsung turun. hmm, Namun despite adanya profit taking, mungkin buy on weakness juga bisa dilakukan. Jadi bisa profit taking sambil buy on weakness. Nah, hmm, gimana sih cara maksudnya profit taking ini adalah menurut kita udah cukup beggar nih untuk kita dapetin perusahaan ini. Nah, buy on weakness untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang kemarin cukup beberapa perusahaan ya yang cukup terkoreksi ya, di mana salah satunya itu transportasi dan juga energi itu kemarin kan eh, ya terkoreksi lah meskipun nggak cukup dalam. Ini bisa dilakukan untuk buy on weakness. Nah, selanjutnya untuk saham-saham yang akan masuk mungkin lebih ke untuk saat ini saham emiten-emiten emas sih seperti tadi ada Archie karena kita hmm. belum tahu nih keputusan daripada Trump siapa yang akan menjadi gubernur The Fed itu sendiri, dan juga kita masih menunggu daripada RDGBI meskipun kita sudah tahu dan kita sudah expect bahwa 4,75 itu akan tetap ditahan. Nah, again emas masih akan tetap quote on quote tetap akan berjaya di tengah ketidakpastian global saat Hmm. ini sih, apalagi adanya konflik di Greenland itu sendiri nanti. Oke, baik, menarik untuk kemudian kita terus ikuti dan juga cermati. Beberapa analisis dari Anda sudah disampaikan, semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Kris, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa Mas Kris.